Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah dengan NIM 02504048. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Selama Papulonro dengan prodi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan membuat salah satu program Python, yaitu Sistem Manajemen Data Mahasiswa. Program ini dibuat untuk mengelola data mahasiswa secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Program memiliki beberapa fitur utama, yaitu menambah data, melihat seluruh data, mencari data berdasarkan NIM, mengedit data, menghapus data, serta keluar dari program. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah yang saya gunakan dalam program saya. Pertama, pada bagian awal program terdapat sebuah dictionary bernama mahasiswa. Dictionary ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data mahasiswa. Setiap mahasiswa akan disimpan menggunakan NIM sebagai key, sedangkan data mahasiswa seperti nama, program studi, nilai, dan IPK disimpan sebagai value. Selanjutnya, terdapat fungsi hitung IPK.
Fungsi ini bertugas menghitung rata-rata dari seluruh nilai mata kuliah yang dimasukkan. Nilai dijumlahkan menggunakan fungsi sum, kemudian dibagi dengan jumlah mata kuliah menggunakan len. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai IPK atau rata-rata nilai mahasiswa. Berikutnya, fungsi tambah data. Pada fungsi ini, pengguna diminta memasukkan NIM, nama, program studi, dan jumlah mata kuliah. Setelah itu, program melakukan perulangan sesuai jumlah mata kuliah untuk menerima nilai setiap mata kuliah. Semua nilai disimpan dalam sebuah list bernama daftar nilai. Setelah seluruh nilai dimasukkan, program memanggil fungsi hitung IPK untuk menghitung rata-rata nilai. Kemudian, seluruh data mahasiswa disimpan dalam diktionary mahasiswa, dan nilai IPK dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma menggunakan fungsi round. Selanjutnya adalah fungsi tampil data. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa setelah tersimpan. Program terlebih dahulu memeriksa apakah diktionary masih kosong. Jika kosong, akan muncul pesan bahwa belum ada data mahasiswa. Jika ada data, program menggunakan perulangan for untuk menampilkan NIM, nama, program studi, dan daftar nilai dan IPK setiap mahasiswa. Berikutnya adalah fungsi cari data. Pada fungsi ini, pengguna diminta memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari. Program menggunakan percebangan if untuk memeriksa apakah NIM tersebut terdapat di dalam dictionary. Jika ditemukan, seluruh data mahasiswa akan ditampilkan. Namun, jika tidak ditemukan, program akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan. Nah, disitulah fungsi dari perintah yang disebut else. Kemudian, terdapat fungsi edit data. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data mahasiswa. Pengguna memasukkan NIM yang ingin diedit. Jika NIM ditemukan, pengguna dapat mengubah nama dan program studi mahasiswa. Setelah itu, data langsung diperbarui pada dictionary. Apabila NIM tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya, terdapat fungsi hapus data. Fungsi ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika NIM tersedia dalam dictionary, data akan dihapus menggunakan perintah del. Jika tidak tersedia, program akan memberikan pesan bahwa data tidak ditemukan. Pada bagian terakhir, program menggunakan perulangan while true sehingga menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu nomor 6, yaitu keluar dari program. Pada menu terdapat 6 pilihan, yaitu tambah data, lihat data, cari data, edit data, hapus data, dan keluar. Pilihan pengguna disimpan pada variabel pilih, kemudian diproses menggunakan percebangan if, elif, else. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai. Jika pengguna memilih angka 6, program akan menampilkan ucapan terima kasih dan menghentikan perulangan menggunakan perintah break. Demikian penjelasan
mengenai program sistem manajemen data mahasiswa yang saya buat. Terima kasih atas perhatian. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut.